Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Wahyu Priyanka Nata Permana, dalam media pembelajaran hukum seri Hukum Acara Pidana bagian yang kelima. Nah, kali ini saya akan mengangkat topik materinya berkenaan dengan pra-peradilan bagian yang pertama. Ya, semoga dari materi saat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Nah, adapun materi pra-peradilan pada bagian pertama ini, nanti saya akan menjelaskan yang pertama kali berkenaan dengan dasar historis dan teoritis dari pra-peradilan itu sendiri, kemudian pengertian pra-peradilan termasuk perluasan dari objek atau wewenang pra-peradilan nanti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian tujuan pra-peradilan, kemudian dasar hukum pra-peradilan, kemudian intinya juga berkenaan dengan kewenangan atau objek pra-peradilan, serta pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pra-peradilan. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya tentunya diharapkan nanti saudara sekalian mampu menjelaskan terkait dengan dasar historis maupun teoritis dari lahirnya pra-peradilan itu sendiri, kemudian mampu menjelaskan pengertian pra-peradilan, termasuk perluasan ruang lingkup kewenangan pra-peradilan, dasar hukum, termasuk nanti juga tujuan dari pra-peradilan, serta mampu menjelaskan objek atau kewenangan pra-peradilan, serta pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, adapun dasar hukum pra-peradilan tentunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, pra-peradilan tergambar nanti mulai dari pasal 1/10 KUHP yang mendefinisikan pra-peradilan, termasuk nanti bisa dilihat dalam pasal 77 sampai dengan 83, di sana nanti berbicara terkait dengan alasan-alasan pra-peradilan atau kewenangan pra-peradilan, dan juga pasal 95 sampai dengan 97 KUHP yang berbicara tentang aspek ganti rugi dan rehabilitasi, yang permohonannya juga diajukan melalui pra-peradilan terkait dengan permintaan ganti rugi maupun rehabilitasi. Termasuk ada juga putusan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Ya, jadi perma ini termasuk baru, ya, yang mana melarang, ya, putusan pra-peradilan itu untuk diajukan upaya hukum peninjauan kembali. Termasuk dalam perma ini juga mengatur berkenaan dengan perluasan ruang lingkup kewenangan pra-peradilan, ya, yang mana memasukkan juga objek pra-peradilan, salah satunya adalah sah tidaknya penetapan tersangka, termasuk pemeriksaan terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka itu terkait dengan apakah ada bukti permulaan yang cukup atau minimal 2 alat bukti yang sah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Ya. Kemudian yang ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21 strip PUU strip 12 dan strip 2014. Nah, ini juga putusan MK ini menjelaskan perluasan, ya, kewenangan pra-peradilan, di mana penetapan tersangka itu juga bagian dari kewenangan pra-peradilan, termasuk juga penyitaan maupun penggeledahan. Ya. Di samping putusan MK nomor 21 ada juga putusan MK nomor 98 yang memberikan perluasan makna juga tentang istilah pihak ketiga yang berkepentingan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, ya, dalam materi ini. Dan yang keempat, peraturan pemerintah RI nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP nomor 27 tahun
83 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, PP ini juga sangat penting karena di dalam PP ini mengatur besaran ganti rugi, ya, terkait dengan permintaan ganti rugi dalam perkara pra-peradilan. Ya. Nah, adapun dasar historis pra-peradilan tentunya kita kembali ke masa di mana HIR, ya, atau Herzijn Indonesia Reglement ini masih berlaku, ya. Tentunya pengawasan dan penilaian terhadap proses upaya paksa, ya, berupa penangkapan, penahanan, kala itu tidak ada, ya. Untuk menguji apakah penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh kepolisian misalnya saja itu sah atau tidak, belum ada, ya, lembaga untuk menguji tersebut, ya. Kala itu pengawasan oleh hakim hanya sebatas terkait dengan perpanjangan masa penahanan sementara yang harus disetujui oleh hakim. Sementara untuk menguji apakah penangkapan penahanan tersebut sudah sesuai dengan due process of law itu tidak ada, ya. Maka timbullah potensi, ya, timbullah perbuatan-perbuatan yang tidak menghargai terhadap hak asasi manusia, ya, adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena adanya kesewenang-wenangan pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa tadi, kan seperti itu, ya. Nah, kala itu terjadi, ya, sebelum berlakunya Undang-Undang 8/1981 tidak ada lembaga yang bisa menguji, ya, memberikan pengawasan dan menilai itu sah atau tidak upaya tersebut, ya. Termasuk kalau kita lihat HIR ini kan tidak sesuai dengan jiwa dan cita hukum negara Indonesia, ya. Oleh karena itu perlu ada suatu lembaga yang bisa menguji, ya, terkait dengan kewenangan melakukan upaya paksa tadi, sehingga harapannya upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut sesuai dengan due process of law, yang menghormati harkat dan martabat manusia serta melindungi hak asasi manusia. Maka akhirnya lembaga pra-peradilan ini, ya, muncul di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang tentunya harapannya nanti ada kontrol dari subsistem peradilan pidana itu sendiri terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat yang memiliki kewenangan untuk itu, kan seperti itu, ya. Nah, kemudian adapun dasar teoritis pra-peradilan sebetulnya kita lihat dari prinsip due process of law, bahwa intinya upaya paksa yang merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum, baik penyidik ataupun penuntut umum, harus dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Ya, artinya semua harus by law, kan seperti itu, ya, harus mengedepankan prinsip due process of law, ya. Penangkapan yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur penangkapan yang sah, ya. Penahanannya juga demikian, termasuk upaya-upaya paksa lainnya, ya. Penyitaan, penggeledahan, termasuk yang terbaru berkenaan dengan sah tidaknya penetapan tersangka, ya. Kemudian yang kedua, prinsip judicial scrutiny, ya, bahwa tidak ada satupun upaya paksa yang dapat lepas dari pengawasan pengadilan, sehingga upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang, yang berakibat pada terlanggarnya hak-hak dan kebebasan sipil. Nah, maksud dari prinsip ini bahwasannya pengadilan juga bisa melakukan pengawasan terhadap upaya paksa itu melalui pra-peradilan. Pengadilanlah nanti yang akan menguji, ya, menguji apakah upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum itu sah atau tidak, ya.
tentunya pihak yang merasa ya diperlakukan katakan saja pada saat dilakukan upaya paksa itu merasa tidak sesuai dengan due process of law, dia bisa mengajukan permohonan ke pengadilan, dan pengadilanlah kemudian yang akan memeriksa, menguji apakah upaya hukum yang dilakukan, upaya paksa yang dilakukan itu sah atau tidak. Ya, jadi dua prinsip ini menjadi dasar juga lahirnya peradilan. Adapun fungsi dan peranan pra-peradilan, yang pertama pengawasan horizontal antar subsistem peradilan pidana. Kenapa pengawasan horizontal? Ya, jadi misalnya saja ketika penyidik melakukan upaya paksa penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, katakan saja penyitaan, penggeledahan, ketika ini tidak sesuai dengan prosedur, nanti bisa diuji ke pengadilan. Ya, pengadilan kan juga bagian dari subsistem peradilan pidana. Penyidik juga subsistem. Seperti itu. Sehingga pengadilan nanti akan menilai kan sah atau tidaknya ini upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian, kan seperti itu. Termasuk ketika penyidik, katakan saja dia memulai suatu penyidikan, dia kan mengirim SPDP kepada kejaksaan, ya, sebagai fungsi pengawasan penyidikan tadi. Ketika katakan saja penyidik ternyata melakukan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan, maka penuntut umum di sini dia juga berhak sebagai pihak untuk mengajukan pra-peradilan, ya, untuk menguji apakah SP3 yang dikeluarkan penyidik ini sah atau tidak, ya, mengujinya ke pengadilan. Nah, ini kan fungsi pengawasan, ya, fungsi pengawasan penyidik, ya, diawasi oleh penuntut umum, kemudian nanti akan diperiksa oleh pengadilan. Termasuk misalnya ketika berkas sudah dinyatakan P21 oleh penuntut umum, kemudian penyidik melimpahkan berkas tersebut kepada penuntut umum, ternyata penuntut umum kemudian mengeluarkan SKP2, misalnya saja, ya, atau surat ketetapan penghentian penuntutan. Maka terhadap SKP2 yang dikeluarkan oleh penuntut umum, di samping korban, pihak ketiga yang berkepentingan, penyidik kan juga berhak, ya, mengajukan pra-peradilan atas sah tidaknya penghentian penuntutan tadi yang dihentikan oleh penuntut umum kepada pengadilan. Nah, ini kan juga sebagai fungsi pengawasan antar subsistem peradilan pidana. Ya, jadi fungsinya seperti itu, ya, fungsi dan peranan pra-peradilan. Ya. Yang kedua, pengawasan atas tindakan upaya paksa, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan yang dikenakan terhadap tersangka selama berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Ya, jadi fungsi pra-peradilan tentunya pengawasan atas tindakan upaya paksa tadi, ya. Jadi bentuk-bentuk upaya paksa itu diharapkan, ya, tentunya dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Jadi fungsinya itu as a tools of social control, kan seperti itu, ya. Jadi sebagai kontrol juga kan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa. Nah, di samping itu juga peranan dari peradilan atau fungsinya juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, ya, khususnya dalam hal ini kan terhadap tersangka tentunya, ya, terhadap korban, terhadap pihak ketiga yang berkepentingan, ya, karena memiliki hak untuk menguji, ya, objek pra peradilan tersebut ke pengadilan, ya kan, dalam rangka juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, yang selanjutnya kedudukan pra peradilan, ya. Tentunya pra peradilan ini bukan suatu lembaga baru, ya. Dia melekat, ya, pada setiap pengadilan negeri. Artinya pengadilan negeri itu diberikan kewenangan, ya, untuk memeriksa dan mengadili berkenaan dengan objek pra peradilan, ya, sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, dan seterusnya, ya. Jadi kedudukan pra peradilan ini berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisahkan dari pengadilan negeri.
Ya, jadi kewenangan pengadilan negeri ya untuk memeriksa permohonan pra peradilan. Artinya permohonan pra peradilan juga harus diajukan sesuai dengan kompetensi relatifnya. Ya, ya misalnya pra peradilan itu diajukan oleh pemohon di kedudukan hukum termohon, ya, agar sesuai dengan kompetensi relatifnya. Kemudian, pra peradilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tapi hanya merupakan kewenangan dari pengadilan negeri. Nah, ini sudah saya sampaikan. Kemudian terkait dengan administratif, justisial, personil, peralatan, maupun finansial, dia bersatu dengan pengadilan negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan dari ketua pengadilan negeri. Jadi tata laksana fungsi justisialnya merupakan bagian dari fungsi justisial pengadilan negeri itu sendiri. Ya, jadi dia melekat dengan kewenangan pengadilan negeri. Ya. Jadi kalau singkatnya di sini bahwasanya pra peradilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, ya, tetapi hanya merupakan pemberian kewenangan dan fungsi baru yang dilimpahkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang 8 tahun 1981 kepada setiap pengadilan negeri, ya, untuk memeriksa, mengadili berkenaan dengan sah tidaknya upaya paksa, ya, terkait dengan adanya permohonan ganti rugi dan rehabilitasi, ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada aspek pengertian dari pra peradilan, ya. Pra peradilan ini bisa dilihat dalam ketentuan butir pasal 1 butir 10, ya. Di sana dijelaskan pengertian pra peradilan, ya. Di sana disebutkan bahwa pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri. Ya, jadi kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang. Jadi pengadilan negeri memiliki kompetensi, ya, atau kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara, ya, berkenaan dengan yang pertama ada 3 hal ini, ya. Yang pertama, sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Ya, jadi kewenangan yang pertama memutus berkenaan dengan sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan. Ya, objek yang pertama itu, ya, penangkapan, penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau kuasa hukumnya, kan itu. Yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Ya, jadi yang kedua, kewenangan pengadilan negeri memeriksa dan memutus berkenaan dengan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Ya, artinya atas permintaan demi tegaknya hukum keadilan ini, ketika saksi, pelapor, atau korban tidak terima atas dihentikannya suatu perkara yang dilaporkan oleh dirinya, ternyata dihentikan oleh penyidik misalnya saja. Ya, maka kan korban ini demi tegaknya hukum dan keadilan dia bisa menguji SP3 tersebut ke pengadilan negeri di mana kedudukan hukum penyidik yang menghentikan kasus tersebut, ya. Termasuk juga penuntut umum berwenang kan seperti itu, memiliki hak untuk mengajukan pra peradilan juga atas sah tidaknya SP3. Yang ketiga, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihaknya atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Ya, jadi permintaan ganti rugi dan rehabilitasi. Jadi kalau kita lihat, ya, kewenangan memutus perkara oleh pengadilan negeri, ya, di sini berkenaan dengan saat tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penuntutan, dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Ya. Dalam KUHP belum mengatur berkenaan dengan upaya paksa seperti penyitaan, penggeledahan,
kemudian penetapan tersangka ya. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat dalam penjelasan KUHP itu menjelaskan juga berkenaan dengan tindakan lain ya, di pasal 95 itu penyitaan, penggeledahan juga disebutkan ya. Maka dari itu kalau kita lihat perluasan wewenang pra peradilan ini ya secara jelas tergambarkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU strip 12 Romawi 2014 tentang wewenang pra peradilan yang diperluas. Selain yang diatur dalam pasal 77 KUHP ya, termasuk juga berkenaan sah atau tidaknya penetapan tersangka, yang kedua sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan ya. Karena penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan itu juga bagian dalam proses penyidikan kan seperti itu. Penggeledahan penyitaan juga bagian dari upaya paksa. Maka menurut mahkamah terhadap dua hal ini sah tidaknya penetapan tersangka maupun sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan itu merupakan wewenang dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus ya. Jadi ada perluasan wewenang pra peradilan ya. Maka kalau kita rinci ya, kalau kita rinci wewenang pra peradilan itu di sini bisa kita lihat ada 9 poin ya kalau kita rinci. Yang pertama, sah atau tidaknya penangkapan. Yang kedua, sah atau tidaknya penahanan. Yang ketiga, sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Yang keempat, sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Yang kelima, permintaan ganti rugi. Yang keenam, permintaan rehabilitasi. Yang ketujuh, sah atau tidaknya penggeledahan. Yang ke-8 sah atau tidaknya penyitaan, dan yang ke-9 sah atau tidaknya penetapan tersangka. Jadi kalau kita rangkum ya dari kewenangan pra peradilan dihubungkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk juga di dalam Perma Mahkamah Agung itu juga inilah kewenangan pra peradilan atau yang menjadi objek pra peradilan. Nah, kita selanjutnya akan berbicara tentang pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pra peradilan, ya, atau subjek hukum yang berhak untuk mengajukan pra peradilan. Ya, yang pertama tentunya tersangka, keluarga atau ahli waris tersangka atau kuasa hukumnya. Ya, ini kategori yang pertama ya. Yang pertama tersangka, keluarga atau ahli warisnya atau kuasa hukumnya. Ya. Yang kedua, penuntut umum juga berhak mengajukan pra peradilan, tapi tidak semua kewenangan, hanya sebatas berkenaan sah tidaknya penghentian penyidikan kalau penuntut umum. Ya. Begitu juga dengan penyidik. Penyidik berhak mengajukan permohonan pra peradilan terkait sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Jadi penyidik akan menguji, ya. Penyidik merasa lah penyidik sudah melakukan tugasnya, sudah memeriksa saksi-saksi, sudah dilimpahkan kepada penuntut umum, bahkan sudah di P21. Menurut penuntut umum nggak ada alasan untuk dihentikan. Kok kenapa penuntut umum menghentikan? Ya, penyidik bisa mengajukan pra peradilan juga, ya, walaupun dalam praktek hal ini tidak pernah terjadi, ya. Nah, mungkin karena mungkin karena hubungan kelembagaan yang menjaga hubungan baik, mungkin kan tidak. Saya belum pernah mendengar penyidik atau penuntut umum mengajukan pra peradilan ya seperti itu. Nah, biasanya dalam hal penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan itu yang menguji SP3 atau SKP2 itu adalah pelapor atau korban atau pihak ketiga yang berkepentingan, ya. Dalam hal ini bisa LSM, lembaga swadaya masyarakat, atau ormas, organisasi masyarakat, itu bisa menguji SP3, SKP2 ke pengadilan negeri. Ya. Nah, yang selanjutnya yang berhak mengajukan pra peradilan adalah pihak ketiga yang berkepentingan, ya, saksi korban atau pelapor
Yang mana kemudian makna dari pihak ketiga yang berkepentingan ini juga ada perluasan, tidak hanya sekedar korban atau pelapor, tetapi juga lembaga swadaya masyarakat, ya, lembaga swadaya masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan atau ormas ini juga bisa sebagai pihak atau sebagai pemohon dalam perkara pra peradilan, ya. Tentunya lembaga LSM atau organisasi kemasyarakatan ini tentunya dia memiliki legal standing, ya. Ya artinya didirikan, ada akta pendiriannya, kemudian jelas ADRT-nya misalnya, ya. Kalau misalnya ada perkara penghentian misalnya kasus kebakaran hutan misalnya, ya, dalam dalam penyidikan dihentikan kasus itu, ya, maka kemudian LSM seperti Walhi misalnya, ya, lembaga tersebut kan bergerak dalam lingkungan hidup selama ini kiprahnya, ya, maka dia berkepentingan atas dihentikannya perkara kebakaran hutan, ya. Begitu juga misalnya ada kasus korupsi yang dihentikan, ya, maka lembaga misalnya seperti ICW yang selama ini bergerak dalam pemberantasan korupsi, misalnya lembaga anti korupsi, dia berkepentingan terhadap dihentikannya kasus korupsi tersebut. Maka menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 98 PUU strip 12 Romawi garis miring 2012, di sana disebutkan bahwa pihak ketiga berkepentingan di samping sebagai pelapor atau korban, LSM atau organisasi kemasyarakatan dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Ya. Nah, ini perluasan makna dari istilah pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara peradilan. Kemudian, ya, dalam hal misalnya ada suatu penyitaan atau penggeledahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau prosedurnya tidak sesuai, penggeledahan atau penyitaannya, maka pemilik barang yang disita atau pemilik, ya, rumah atau tempat yang dilakukan penggeledahan, ya, selain tersangka juga dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, ya. Misalnya barang saya, motor saya disita misalnya, ya, saya bukan tersangkanya, ya, tapi kok disita nih motor saya, kan seperti itu, ya. Maka saya berkepentingan selaku pemilik motor itu untuk bisa mengajukan pra peradilan, mengatakan kepada penyidik, mengatakan pada hakim kalau motor yang disita itu, ya, tidak ada kaitannya dengan perkara pidana, ya, tidak bisa dijadikan barang bukti, ini motor saya, ya. Maka kita bisa mengajukan permohonan pra peradilan atas sah tidaknya penyitaan terhadap sepeda motor tersebut karena bukan barang bukti, tidak bisa dikatakan barang bukti karena tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana, ya, salah nih, ya. Karena bisa saja tersangkanya ternyata memiliki motor yang mirip dengan motor saya, kan. Maka dalam hal ini saya juga pihak yang berkepentingan terkait dengan penyitaan tersebut, ya. Nah, ini pihak ketiga yang berkepentingan juga kalau menurut saya itu di samping korban, kemudian pelapor, LSM atau ormas, termasuk juga pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam pihak-pihak yang dirugikan ketika adanya penyitaan atau penggeledahan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, setelah tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan wewenang pra peradilan dan pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak yang berhak, ya, pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pra peradilan, maka saya akan membuat bagan, ya. Di sini ada bagan yang maksudnya itu lebih memudahkan memberikan pemahaman, ya. Jadi bagan yang sebelah sini ini berkaitan dengan kewenangan pra peradilan, ya. Bagan yang di sebelah kanan sini ini berkenaan dengan pihak yang berhak mengajukan pra peradilan, ya. Jadi coba kita
dipisah-pisah ya. Misalnya yang kewenangan pra peradilan yang pertama terkait dengan sah tidaknya penangkapan penahanan ya. Ketika ada penangkapan atau penahanan yang tidak sah ya, maka tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya sebagai pihak ya, bisa sebagai pihak yang mengajukan permohonan pra peradilan. Bisa saja misalnya penangkapan itu bertentangan dengan pasal 16 KUHP. Ya, di dalam pasal 16 KUHP dijelaskan di sana prosedur penangkapan. Bahwasanya ketika melakukan penangkapan, pihak yang melakukan penangkapan menunjukkan surat tugasnya, ya, menunjukkan surat perintah penangkapannya, ya, menjelaskan kemudian apa yang menjadi alasan kenapa yang bersangkutan ditangkap, ya, berkenaan dengan uraian tindak pidananya apa, kemudian dia ditangkap kemudian dibawa kemana, ya, siapa yang menangkap kan jelas di dalam surat tersebut. Kemudian juga jelas identitas yang ditangkap. Jangan sampai salah kan seperti itu antara identitas yang ada di surat perintah penangkapan dengan identitas sebenarnya dari orang yang akan ditangkap. Ya, maka dari itu harus penangkapan itu harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Ya, pasal 16 KUHP tadi. Kalau misalnya ada hal-hal yang diabaikan, ya tentunya pihak yang ditangkap tadi, keluarganya atau kuasa hukumnya bisa menguji ke pra peradilan. Termasuk misalnya penahanan ya yang tidak sah, misalnya saja bertentangan dengan pasal 21 KUHP, atau penahanan telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam pasal 24 atau 25 KUHP. Ya. Tentunya seseorang yang akan ditahan ya ada surat perintah penahanannya, kan seperti itu ya. Dia ditahan di mana, rutan mana, kalau misalnya ditahan rutan di mana ya. Ya, kan seperti itu. Kemudian waktu penahanannya jangan sampai lewat. Kalau memang sudah habis masa penahanannya harus dilepaskan demi hukum, jangan kemudian ditahan terus. Nah, ketika kata saja penyidik melakukan penahanan terus kan ini berarti sudah melewati masa penahanannya dan itu pelanggaran ya terhadap prosedur penahanan. Maka penahanan yang seperti itu bisa diuji ke pra peradilan. Termasuk misalnya ketika yang dilakukan penahanan itu anak-anak misalnya ya, anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian dilakukan penahanan, ternyata dalam prakteknya misalnya saja penahanan itu digabung dengan orang dewasa. Ya, tentunya ketika anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan penahanan dan digabung dengan tahanan orang dewasa, nah ini tentunya penahanan tersebut bertentangan, kan seperti itu. Ya, maka keluarga si anak yang berkonflik dengan hukum tadi atau kuasa hukumnya bisa mengajukan permohonan pra peradilan atas penahanan yang tidak sah, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya kewenangan yang kedua, objek pra peradilan yang kedua, misalnya sah tidaknya penghentian penyidikan. Ya. Penyidik tentunya berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penyidikan, dimulainya penyidikan, ya. Termasuk penyidik juga berwenang tentunya untuk menghentikan penyidikan. Ya. Tetapi kan penyidik dalam menghentikan penyidikan itu tidak boleh sewenang-wenang, dia ada aturan mainnya kan seperti itu, ya. Ada alasan-alasannya, ya. Tentunya penghentian penyidikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan oleh penyidik, ya, harus ada alasannya. Misalnya ternyata setelah dilakukan penyidikan tidak cukup alat buktinya, ya, tidak cukup alat buktinya. Dia sudah berupaya tapi tidak cukup alat buktinya, yang akhirnya kemudian perkara dihentikan. Ini ada alasannya. Kemudian ya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, ternyata penyidik berkesimpulan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, tetapi dalam ranah hubungan keperdataan misalnya, atau dalam ranah hukum administrasi negara, sehingga penyidik kemudian menghentikan ya kasus tersebut, mengeluarkan SP3. Termasuk alasan yang ketiga, penyidik bisa menghentikan penyidikan itu atas dasar demi hukum. Ya, hukumnya perkara itu memang harus dihentikan. Misalnya saja ternyata tersangkanya meninggal dunia, ya, atau terbukti kalau kasus itu nebis in idem, sudah pernah diputus, pelapornya sama, ya korbannya sama, misalnya, yang dilaporkan sama, perkaranya sama,
kerugiannya juga sama, misalnya sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Maka dalam konteks tersebut, ya penyidik bisa menghentikan penyidikan. Termasuk misalnya kasusnya telah daluarsa misalnya saja. Nah, ketika penyidik menghentikan penyidikan yang kemudian kan mengakibatkan perkara itu kan dihentikan ya, tidak diteruskan. Maka pelapor, ya, korban atau pihak ketiga yang berkepentingan tadi berhak untuk menguji ya SP3 tadi. Sudah sah belum tuh? Alasannya bisa dipertanggungjawabkan tidak? Ya, termasuk penuntut umum juga berwenang dia. Ya, karena kan ketika penyidik mengeluarkan surat perintah penyidikan, kemudian mengirim SPDP itu kepada kejaksaan, kemudian kan kejaksaan mengeluarkan tuh P16A ya, menunjuk jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan ya, untuk meneliti juga kan seperti itu. Nah, dia berwenang, berhak untuk mengajukan permohonan pra peradilan. Apakah alasannya itu sah atau tidak dihentikan penyidikan itu? Ya, misalnya saja alasannya penyidik mengatakan tidak cukup alat bukti, padahal ternyata alat buktinya jelas, ya, dari keterangan saksi-saksi, lebih dari 2 saksi misalnya yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri atau saksi tersebut ada relevansinya dengan perkara pidana. Ahli juga menyatakan ini ada tindak pidana misalnya, ya. Kemudian alat bukti lainnya, misalnya ada alat bukti surat, ternyata buktinya terang benderang ini. Kenapa kok alasannya tidak cukup bukti? Nah, atas dasar itu kan pihak yang berkepentingan tadi, pihak ketiga yang berkepentingan tadi bisa berhak mengajukan permohonan pra peradilan. Ya, saya juga pernah ya mengajukan permohonan pra peradilan. Jadi saya selaku pelapor, klien saya pelapor, kemudian perkara dihentikan. Ya, kemudian kita ajukan permohonan pra peradilan saat itu di Pengadilan Negeri Denpasar, ya, yang akhirnya ternyata oleh Pengadilan Negeri Denpasar dikatakan penghentian penyidikan tersebut tidak sah. Nah, maka kemudian memerintahkan kepada penyidik selaku termohon untuk melanjutkan penyidikan tersebut. Ya, jadi terhadap sah tidaknya penghentian penyidik, ya, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dalam hal ini pelapor, korban, LSM atau ormas yang berkepentingan dalam perkara tersebut bisa mengajukan permohonan pra peradilan. Ya, tinggal dicek nanti alasan untuk menghentikan penyidikan ini sah atau tidak, bisa dipertanggungjawabkan tidak ketika nanti diuji dalam persidangan pra peradilan. Yang selanjutnya, berkenaan sah tidaknya penghentian penuntutan. Ya, tentunya penghentian penuntutan ini kan juga penuntut umum ketika mengeluarkan SKP 2, surat ketetapan penghentian penuntutan, kan juga sama seperti penyidik tadi, harus ada alasannya kan gitu ya. Alasannya apa perkara itu dihentikan? Bisa jadi ya dihentikan demi hukum ya, atau mungkin kasusnya bukan tindak pidana, versinya penuntut umum atau tidak cukup alat bukti untuk melakukan penuntutan. Nah, ini juga kan perlu diuji kan seperti itu ya, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan ini yang dilakukan oleh penuntut umum. Ya, yang menguji tentunya penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal ini korban, ya, pelapor, atau LSM atau ormas yang berkepentingan ya dari kasus ini. Ya, hampir sama penjelasannya dengan sah tidaknya penghentian penyidikan. Yang selanjutnya terkait dengan objek pra peradilan penggeledahan sah tidaknya penggeledahan atau penyitaan. Ya. Atas tindakan penggeledahan atau penyitaan ini tersangka atau keluarganya atau kuasa hukumnya dan pihak ketiga yang berkepentingan ini berhak untuk menguji, mengajukan permohonan pra peradilan. Tentunya pihak ketiga yang berkepentingan ini yang dimaksud di sini adalah misalnya dia pemilik barang yang disita, ya, atau pemilik rumah yang digeledah, ya, dia berhak untuk mengajukan permohonan pra peradilan ketika dia merasa dirugikan atas tindakan penggeledahan atau penyitaan yang tidak prosedural tadi.
Ya, misalnya saja penggeledahan atau penyitaan tanpa adanya izin dari ketua pengadilan negeri, ya. Padahal penggeledahannya dalam keadaan normal, ya, atau penyitaannya dalam keadaan normal, maka kan harus izin, ya. Dalam penggeledahan atau penyitaan, ya prosedurnya itu kan ada penggeledahan atau penyitaan dalam keadaan normal, dan yang kedua dalam keadaan mendesak, kan seperti itu, ya. Tetapi meskipun penggeledahan itu dilakukan dalam keadaan normal ataupun mendesak, ada prosedurnya, kan seperti itu, ya. Nah, pihak yang melakukan penggeledahan atau penyitaan itu harus sesuai dengan prosedurnya tersebut. Contoh misalnya penyitaan terhadap rumah, ya, penyitaan terhadap objek yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, dilakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri. Alasannya misalnya keadaan mendesak. Apanya yang mendesak? Ya, rumah, tanah kan nggak hilang, ya. Maka dari itu kalau ada benda tidak bergerak dilakukan penyitaan, ya harus ada izin, kan seperti itu. Karena bendanya tidak bergerak, tidak bisa disamakan misalnya dengan benda-benda bergerak yang mudah dihilangkan, dikhawatirkan mudah dirusak, maka oke lah, ya, kalau penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri tapi kemudian dimintakan persetujuannya, ya, dengan alasan mendesak tadi. Tapi kalau benda-benda yang tidak bergerak tentunya kan nggak pas kalau dilakukan penyitaan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri. Nah, cara-cara yang seperti ini kan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sesuai, kan seperti itu dalam melakukan penggeledahan atau penyitaan. Ketika ada hal-hal yang menurut tersangka, kuasa hukum atau pihak ketiga yang berkepentingan tidak sesuai nih dalam hal penggeledahan atau penyitaan, maka berhak mengajukan permohonan peradilan. Ya, misalnya ini, ya, meskipun telah mendapatkan izin KPN, tetapi pelaksanaannya melampaui izin surat izin tersebut, ya, penetapan izin tersebut, atau ada barang yang disita bukan termasuk barang bukti, ya. Nah, ini kok disita nih, seperti yang saya ilustrasikan tadi, ini motor kok disita, Pak? Oh ya, ini dilakukan tindak pidana loh. Perasaan satu hari ini saya gunakan terus misalnya untuk kuliah misalnya, ya. Ternyata kok disita, ini bukan barang bukti, ya, kok disita. Maka pemilik barang tadi yang merasa ini tidak ada hubungannya dengan perkara pidana, dia bisa mengajukan permohonan pra peradilan sah tidaknya penyitaan terhadap sepeda motor tersebut, ya. Ini contoh. Kemudian berkenaan sah tidaknya penetapan tersangka. Ya, tentunya tersangka atau keluarganya atau kuasa hukumnya berhak untuk mengajukan permohonan pra peradilan, ya. Misalnya saja ternyata dalam melakukan penetapan tersangka, ya, penyidik, ya, tidak terpenuhi atau tidak didasarkan pada minimal bukti permulaan yang cukup atau minimal 2 alat bukti yang sah, ya. Jadi penyidik tanpa ada alat bukti yang sah, minimal 2 alat bukti yang sah, kok seseorang ditetapkan jadi tersangka. Atau, ya, misalnya saja kalaupun ada 2 alat bukti tapi cara memperoleh alat bukti itu tidak sah juga, ya. Nah, ini juga tidak bisa, kan seperti itu. Jadi dalam sah atau tidaknya penetapan tersangka ini harus dilihat nanti proses, ya, proses apa, tindakan apa yang sudah dilakukan oleh penyidik sebelum yang bersangkutan menetapkan seseorang sebagai tersangka, ya. Sudah diperiksa belum nih TSK-nya sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dia sudah pernah dimintai keterangan belum misalnya, ya. Ada alat bukti lain belum, ya. Cara memperoleh alat bukti itu sudah betul atau belum, ya. Menarik nih kalau kita lihat misalnya salah satu putusan pra peradilan misalnya kasus Setia Novanto, kan di sana hakim membatalkan penetapan tersangka itu karena cara memperoleh alat bukti itu yang menurut majelis hakim tidak sesuai, kan tidak sah, maka kemudian dinyatakanlah penetapan terhadap tersangka itu tidak sah. Maka penyidik harus memperhatikan betul, ya, prosedur dalam penetapan tersangka tadi, ya. Dimintai keterangan tersangkanya, calonnya, misal terlapornya, ya, kemudian diperiksa saksi-saksi atau ahli, ya,
kemudian cara memperoleh alat bukti itu harus sah juga, kan seperti itu. Ya, jadi ketika ada hal yang tidak sesuai tadi dalam penetapan tersangka, tidak terpenuhinya minimal 2 alat bukti yang sah, atau cara memperoleh alat bukti itu tidak sah, maka tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya berwenang untuk berhak ya untuk mengajukan permohonan pra peradilan. Ya. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, ya ini bisa saudara lihat ya dan dalam slide ini ya garisnya ini ya, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka ini kuasa hukum tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya, sah tidaknya penghentian penyidikan, penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan, sah tidaknya penghentian penuntutan, penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan, permintaan ganti rugi, rehabilitasi, ya tersangka, ahli waris, pihak ketiga yang berkepentingan, kemudian penggeledahan, penyitaan, ya tersangka, keluarga atau kuasa atau pihak ketiga yang berkepentingan. Ya. Nah ini terkait dengan permintaan ganti rugi, ya ini misalnya saja tersangka atau keluarganya dia bisa mengajukan permintaan ganti rugi ya ketika perkaranya dihentikan atau misalnya dia dilakukan penangkapan penahanan yang tidak sah, dia bisa juga nanti mengajukan permintaan ganti rugi ya, atau misalnya ada kekeliruan ya mengenai orang atau hukumnya ya, atau yang bersangkutan diadili kemudian divonis bebas juga bisa ya mengajukan permintaan ganti rugi, kan seperti itu. Ada putusannya itu ya yang mengabulkan permintaan ganti rugi ya ketika keliru mengadili orangnya, kan seperti itu ya. Nah, ini ya tadi terlewat nampaknya ya, terkait dengan permintaan ganti rugi dan rehabilitasi ini ya, bisa diajukan tersangka, keluarganya, kuasa hukumnya, pihak ketiga yang berkepentingan. Nah, pihak ketiga yang berkepentingan ini terkait dengan penyitaan atau penggeledahan yang tidak sah tadi, pihak ketiga yang berkepentingan juga bisa minta ganti rugi. Ya, karena di sini dijelaskan dalam KUHP, dalam penjelasannya ya. Didefinisikan di sini ada tindakan lain tanpa alasan undang-undang. Ya, dalam pasal 95 ayat 1 ini penjelasannya disebutkan tindakan lain tanpa undang-undang itu terkait dengan penyitaan dan penggeledahan. Jadi ketika ada seseorang ditangkap secara tidak sah, dilakukan penahanan secara tidak sah, kemudian dilakukan penyitaan atau penggeledahan secara tidak sah, atau salah ya mengenai orang atau hukumnya, ya salah mengadili gitu ya, dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang, penghentian penyidikan atau penuntutan, ini bisa mengajukan permohonan ganti rugi ya kepada melalui pengadilan negeri juga kan gitu. Nah, ini nanti bisa dilihat dalam terkait besaran nilai ganti rugi itu dalam peraturan pemerintah ya. Peraturan pemerintah nomor, nah ini dia peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015. Di sini ditentukan berkenaan dengan besarnya nilai ganti rugi yang bisa diberikan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan materi pra peradilan bagian yang pertama. Ya, pada bagian pertama tadi saya sudah menjelaskan mulai dari dasar teoritis, dasar historis, dasar hukumnya, tujuan pra peradilan, pengertian pra peradilan dan perluasan makna, perluasan objek pra peradilan, kemudian pihak yang berhak mengajukan pra peradilan termasuk tadi sudah saya petakan ya berkenaan dengan objek pra peradilan dan pihak-pihaknya termasuk alasannya mengapa diajukan pra peradilan ya. Semoga dari apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Nanti akan saya sambung dengan video pembelajaran selanjutnya masih dalam tema pra peradilan bagian yang kedua, nanti akan berbicara berkenaan dengan teknis dan prosedur
acara pra-peradilannya. Ya, nanti akan berbicara alur persidangannya seperti apa, kemudian nanti berkenaan dengan bentuk putusan pra-peradilan, upaya hukum pra-peradilan, ya, seputaran tentang hal tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.